Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Obat Sehat, channel belajar bersama, sama-sama belajar. Hari ini kita akan membahas tentang kata kerja ya, verb ya, tentang verb kata kerja. Nah, kata kerja ada kata kerja satu, kata kerja dua, kata kerja ketiga, ada kata kerja ing ya. Nah, ini apa gunanya ya? Bedanya apa? Kata kerja satu, kedua, ketiga, dan kata kerja ing. Apa bedanya? Fungsinya untuk apa gitu ya. Oke, kita akan bahas ini teman-teman ya. Oke, kata kerja ke satu ya. Oke, kita baca dulu ya teman-teman ya. Kata kerja ke satu, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kata kerja itu banyak, ini hanya contoh saja. Oke, kata kerja ke satu ini study ya, play, cook, open, close, speak, eat, drink, swim, sing, write, read ya. Apa namanya? Saya bermain, cook, memasak, open membuka, close menutup, speak berbicara, eat makan, drink minum, swim berenang, sing bernyanyi, write menulis, read membaca. Oke. Study, kata kerja keduanya adalah studied ya. Kata kerja ketiganya juga studied. Ini namanya ya, kalau kata kerja kedua dan ketiga itu ditambah ed ya, itu namanya kata kerja yang beraturan ya, atau regular verb ya. Apa namanya, kalau regular verb itu imbuhannya itu kata kerja kedua dan ketiga itu sama ya. Kalau studied ya berarti kalau kata kerja kedua studied berarti kata kerja ketiganya juga studied gitu ya. Ini play juga kata kerja beraturan, kata kerja keduanya played, berarti kata kerja ketiganya juga played. Pokoknya kalau diimbui ed, kata kerja keduanya pasti kata kerja ketiganya juga sama diimbui ed ya. Itu namanya kata kerja yang beraturan. Cook, cooked, cook ini sama ya. Cook, cooked ya. Ini diimbui ed juga ya. Ed ya. Cooked ya. Cook, cooked, cooked. Oke, open, opened, open. Close, closed, closed. Ya. Oke. Dari sini ya kita ke kata kerja yang enggak beraturan ya. Ini berubah bentuk teman-teman ya. Speak berbicara ya, kata kerja ke satu. Kata kerja keduanya itu spoke ya, spoke. Kata kerja ketiganya adalah spoken. Jadi speak, spoke, spoken ya. Oke. Eat, ate, eaten ya. Eat kata kerja ke satu, keduanya ate, ketiganya eaten. Eat, ate, eaten. Terus drink minum menjadi drank kata kerja kedua, kata kerja ketiganya drank. Drink, drink, drunk. Swim berenang, kata kerja keduanya swam, kata kerja ketiganya swam. Swim, swam, swam. Terus sing bernyanyi, kata kerja keduanya sang, kata kerja ketiganya sang. Sing, sang, sang ya. Write menulis menjadi wrote, kata kerja keduanya, kata kerja ketiganya written. Write, wrote, written. Ini membaca, kata kerja keduanya sama ya, kata ketiganya sama tulisannya tapi bacanya beda. Ini read, read, read bacanya ya. Kata kerja keduanya bacanya read. Kata kerja ketiganya juga read. Read, 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 read ya. Ini write, wrote, written. Write, wrote, written. Ini read, read, read. Oke, terus kata kerja ingnya ya. Study menjadi studying, play menjadi playing, cook menjadi cooking, open menjadi opening, close menjadi closing, speak menjadi speaking, eat menjadi eating, drink menjadi drinking, swim menjadi swimming, sing menjadi singing, write menjadi writing, read menjadi reading ya. Oke, sekarang kita akan bahas kegunaannya. Apa gunanya kata kerja ke satu? Gunanya kata kerja ke satu adalah untuk membuat kalimat biasa ya. Oke, kita langsung bikin kalimatnya aja ya teman-teman ya, biar paham ya. Oke, study misalnya ya. Saya belajar bahasa Inggris ya. Study belajar. Oke, saya belajar bahasa Inggris. I belajar, study bahasa Inggris, English. Ya, oke ya. Saya belajar bahasa Inggris misalnya mau dikasih setiap hari, every day. I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap harinya. Ini pakainya kata kerja ke satu ya teman-teman ya.
karena ini kalimat biasa ya, nggak ada sedangnya, bukan saya sedang belajar, nggak ada sudahnya, bukan saya sudah belajar, nggak ada apa namanya lampaunya ya, nggak ada keterangan lampau. Apalagi ini ada kata-kata everyday, setiap hari. Kalau ada kata-kata setiap hari, setiap saat, atau setiap malam, atau setiap minggu, atau setiap bulan, itu pasti pakainya kata kerja ke satu ya teman-teman ya. Saya ulangi, pokoknya kalau ada kata-kata setiap ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu pasti pakainya kata kerja ke satu ya, kata kerja ke satu, verb one ya. Misalnya saya bermain sepak bola setiap hari Minggu, berarti pakainya pasti kata-kata satu, berarti play, bukan played ya, ataupun bukan playing, pakainya play. I play football every week. Saya bermain sepak bola setiap hari Minggu, atau setiap minggu, every week. Kalau setiap hari Minggu berarti, kalau setiap hari Minggu, every Sunday. I play football every Sunday, gitu ya. Jadi pakainya kata kerja ke satu kalau ada kata setiapnya. Misalnya lagi, misalnya kita mau belajarnya apa namanya lampau ya, pakainya kata kerja kedua ya. Kata kerja kedua kalau lampau, misalnya saya belajar bahasa Inggris kemarin, berarti pakainya kata kerja kedua, pakainya bukan study tapi pakainya studied. I studied English. I studied English kemarin, yes, jadi ya, jadi itulah gunanya kata kerja kedua ya, untuk membuat kalimat lampau ya. Ini kan yesterday kan kemarin lampau, berarti katanya kata kerja kedua itu ya. I studied English yesterday, saya belajar bahasa Inggris kemarin. Terus kata kerja ketiga gunanya untuk apa? Untuk membuat kalimat sudah, membuat kalimat yang bermakna sudah. Misalnya saya sudah belajar bahasa Inggris hari ini, berarti I have studied English today, hari ini. Saya sudah belajar bahasa Inggris hari ini. Saya sudah belajar bahasa Inggris hari ini. Mana yang menunjukkan makna sudah, yaitu have ya, have, dan kata kerja ketiga ya. Ini kata kerja ketiga ya, verb 3, kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga sebelumnya harus ya diikuti have atau has ya, harus diikuti have atau has ya, have atau has. Kalau subjeknya I, you, they, we, I, you, they, we, maka pakainya have ya. Kalau subjeknya itu ketiga tunggal, he atau she atau it ya, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk benda ya atau hewan ya, itu kakaknya has ya. Terus nama orang satu, misalnya Selamat ya, atau Rini misalnya ya, itu juga kakaknya has. Ini Ayu Dewi, Ayu Dewi, dan juga nama orang dua atau lebih atau bentuk jamak, misalnya the students ya gitu ya, the students ya, murid-murid itu ya, juga kakaknya have gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita coba baca ya. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris kemarin, ini lampau ya. Pakainya kata kerja kedua. I studied English yesterday. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Saya sudah belajar bahasa Inggris hari ini. I have studied English today ya. Saya sudah belajar bahasa Inggris hari ini. Nah, untuk have ya, untuk have di sini ya, ini bisa disingkat menjadi begini ya. Koma atas VE ya, bacanya I, koma atas VE, bacanya I've ya. I've studied ya, atau I've studied ya, I've studied English today. Saya sudah belajar
bahasa Inggris hari ini. Oke ya. Oke, kita coba ke contoh yang lain ya, ke kalimat yang lain. Misalnya kita ke kata kerja yang tidak beraturan ya. Misalnya apa ya? Ini ya, menyanyi misalnya ya, menyanyi. Menyanyi ya, misalnya ya. Menyanyi. Dia menyanyikan sebuah lagu cinta ya. Dia menyanyikan sebuah lagu cinta. Dia menyanyikan, sing, karena subjeknya dia maka kata kerjanya dikasih as sings gitu ya. She sings sebuah lagu cinta, love song ya. Misalkan setiap hari Minggu di sebuah kafe ya. She sings a love song. Misalkan setiap hari Minggu, every Sunday, di sebuah kafe, at a cafe. She sings a love song every Sunday at a cafe ya. She sings a love song every Sunday at a cafe gitu ya. Dia menyanyikan sebuah lagu cinta setiap hari Minggu di sebuah kafe gitu ya. Ya, karena ini kalimat biasa, nggak ada sedangnya, nggak ada sudahnya, nggak ada lampaunya, jadi pakainya kata kerja ke satu ya, verb one ya. Oke, misalnya menyanyi kita pakai kata kerja kedua ya, berarti lah harus lampau ya. Menyanyi, sing, sang ya, sang kata kerja keduanya. Berarti dia menyanyikan sebuah lagu cinta minggu lalu di sebuah kafe. Dia, she, menyanyikan, lampau ya, karena lampau, sang, she sang a love song. She sang a love song di sebuah cafe, at a cafe, minggu lalu. Hari Minggu lalu ya, last Sunday. Hari Minggu lalu, last Sunday. She sang a love song at a cafe last Sunday. She sang a love song at a cafe last Sunday. Oke ya, dia menyanyikan sebuah lagu cinta di sebuah kafe hari Minggu kemarin ya, hari Minggu lalu. Terus kalau yang sudah bagaimana? Kalau yang sudah ya, yang sudah berarti pakainya kata kerja ketiga ya. Berarti dia sudah menyanyikan sebuah lagu cinta. Misalnya minggu ini ya, dia, she ya, sudah, berarti sudah, have atau has plus kata kerja ketiga. Karena ini subjeknya adalah she, maka pakainya has ya. She has sing, sang, sang ya, berarti pakainya sang ya. She has sung ya, ini bacanya sang ya teman-teman ya. Tulisannya sung, bacanya sang ya. Ini tulisannya sang, bacanya seng ya. She has sung a love song at a cafe this week ya, minggu ini ya. She has sung a love song at a cafe this week. She has sung a love song at a cafe this week. Oke ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terus apa gunanya kata kerja ing? Kata kerja ing ya adalah digunakan untuk
membuat kalimat sedang ya, membuat kalimat sedang ya. Contohnya ini ya, contohnya ini. Contohnya ini misalnya ibuku sedang memasak ya, ibuku sedang memasak. My mother, ibuku sedang memasak. To be ya, to be-nya ibu karena ibunya satu, to be-nya is ya. My mother is cooking ya. Nah, inilah gunanya kata kerja ing, yaitu untuk membuat makna sedang. Ibuku sedang memasak. Misalnya di dapur ya, in the kitchen ya, in the kitchen. Ibuku sedang memasak di dapur ya. Misalnya lagi apa ya? Dia sedang menyanyikan sebuah lagu. Berarti dia, biasanya dia laki-laki ya. Jadi he, tubinya is, menyanyikan, menyanyi sing karena sedang dikasih ing. He is singing ya, he is singing a song. Dia sedang menyanyikan sebuah lagu. Oke, dia sedang menyanyikan sebuah lagu. Oke, misalnya lagi apa ya? Misalnya read, membaca ya. Dia sedang membaca. Dia sedang membaca majalah misalnya ya. Oke, dianya misalkan perempuan ya. Berarti she is reading sebuah majalah, a magazine. She is reading a magazine. She is reading a magazine. Dia sedang membaca sebuah majalah. My mother is cooking in the kitchen. Ibuku sedang memasak di dapur. He is singing a song. Dia sedang menyanyikan sebuah lagu. She is reading a magazine. Dia sedang membaca sebuah majalah. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau kata kerja ing ya digunakan untuk membuat kalimat yang bermakna sedang. Saya ulangi, kalau kata kerja ing ya, kata kerja ing ini ya digunakan untuk membuat kalimat yang bermakna sedang ya. Ya, cooking. My mother is cooking, ibu sedang memasak. He is singing, dia sedang bernyanyi. She is reading, dia sedang membaca, dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, terus kita hapus ya. Kita hapus ya. Kita hapus. Nanti kata kerja ing itu kita akan jumpai tapi bukan bermakna sedang ya. Tapi dia sebagai kata benda ya, kata kerja yang dibendakan. Misalnya seperti memasak adalah hobi saya. Berarti bahasa Inggrisnya cooking is my hobby. Nah, ini cooking di sini sebagai kata benda ya. Namanya gerund ya, kata kerja yang dibikin kata benda, kata kerja yang dibendakan ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya masdar ya, kata kerja yang dibendakan. Ini contohnya ya. Cooking is my hobby. Memasak adalah hobi saya. Ini bukan kata kerja, tapi ini adalah sebagai kata benda. Itu ya. Misalnya lagi misalnya lagi throwing ya, throwing the rubbish, throwing the rubbish in the river, is not good ya, misalnya gitu ya. Throwing the rubbish in the river is not good. Membuang sampah di sungai adalah hal yang tidak bagus. Membuang sampah di sungai itu tidak bagus ya, gitu ya.
Ya, throwing ini ya, ini bukan apa namanya, bukan sebagai kata kerja, tapi di sini sebagai kata benda ya, sebagai kata kerja yang dibendakan ya. Saya lagi uh, I like playing pingpong. Nah ya, I like playing pingpong. Nah, ini ya, playing pingpong di sini bukan bermakna sedang ya, tapi sebagai kata benda ya. Saya suka bermain pingpong. I like playing pingpong. Jadi ini subjek, ini kata kerja atau predikat ya, atau predikat ya. Ini objeknya. Ini sebagai objek. Subjek, predikat, objek ya, gitu ya. Nah, begitu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.